Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan hari ini senang boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dalam program kesayangan kita tentunya Gema Gerakan Merenungkan Alkitab. Saya berharap tentunya kita semua baik-baik dalam keadaan sehat, terpelihara, tubuh, jiwa, dan roh kita. Saya percaya menjalani hari-hari hidup yang sulit ini tidaklah mudah. Oleh sebab itu firman Tuhan akan datang bagi kita untuk memberikan kekuatan dan saudara dan saya terpelihara. Bukan hanya untuk hari ini, tapi sampai Tuhan Yesus datang. Mari sama-sama kita baca bagian firman Tuhan yang penting karena dalam satu pekan ini kita masih menyoroti tentang kuasa perkataan. Kita akan melihat sama-sama dalam surat Yakobus pasalnya yang ketiga ayat yang ke-6. Surat Yakobus pasalnya yang ketiga ayat yang ke-6. Tetapi hari ini saya akan mencoba membaca dalam terjemahan yang lain. Bukan terjemahan baru, tetapi dalam terjemahan sederhana Indonesia 3.4. Kalau saudara ada Alkitab di rumah, kemudian ada aplikasi, saudara bisa download di sana. Terjemahan sederhana Indonesia 3.4 ya. Menurut saya ini bagus sekali supaya kita bisa memahami apa maksud yang ditulis oleh Rasul Yakobus. Yakobus pasalnya yang ketiga ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Memang tepat sekali menggambarkan lidah sebagai api. Karena semua kejahatan di dunia ini seolah tersimpan dalam lidah kita. Seperti racun, kejahatan itu menular dari lidah dan merusak seluruh tubuh. Lidah kita katanya bagaikan lidah api neraka. Artinya iblis bisa menyalakan api besar melalui lidah kita. Sebagaimana satu lidah api bisa menjalar dan membakar hutan yang luas, begitu pula seluruh hidup kita bisa cemar hanya karena lidah. Kalau saudara perhatikan tadi pembacaan Alkitab ini dengan seksama, dikatakan bahwa lidah kita ini digambarkan oleh Rasul Yakobus sebagai api. Terus kemudian tidak berhenti di situ, karena semua kejahatan di dunia ini seolah tersimpan dalam lidah kita. Jadi udah beberapa hari ini kita membahas tentang kuasa perkataan. Jadi memang harus berkata-kata, mengucapkan sesuatu harus dipikir dahulu, ditimbang dahulu. Jangan kita mengedepankan emosi yang akhirnya setelah perkataan itu diucapkan, itu punya dampak, daya ledak, daya bakar, impact-nya bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan banyak sekali yang akhirnya berujung pada merusak hubungan. Jadi itu katanya dianalogikan lagi, kalau dalam terjemahan ini dikatakan itu seperti racun. Kejahatan itu menular dari lidah dan merusak seluruh tubuh. Jadi saudara bayangkan bahwa kalau orang yang tidak menjaga lidahnya, perkataannya, ngomong sembarangan, kemudian menjatuhkan orang, kemudian apalagi banyak hal-hal yang negatif, merusak hidup orang, kemudian kita merasa bangga bahwa kalau orang gak berhasil, hidupnya hancur, kemudian rasain dan segala macam sumpah serapah. Rasanya ada yang salah dalam hidup kita. Kenapa? Karena ciri anak Tuhan, perkataannya itu harus sama seperti Tuhan. Karena kita menyembah Allah yang hidup, Allah yang penuh dengan kasih, Bapa yang kekal, Raja damai. Tentunya harus ada damai sejahtera. Kristus yang ada di dalam diri Tuhan itu termanifestasi dalam hidup kita. Termanifestasinya dalam apa? Bukan hanya dalam kuasa, tetapi dalam perkataan kita penuh dengan kedamaian. Perkataan kita penuh dengan kesejukan. Perkataan kita penuh dengan kuasa yang membangkitkan sehingga orang yang mendengarnya merasakan ada Tuhan di tengah-tengah kita. Itu dia. Jadi hati-hati sekali lagi dalam berkata-kata. Karena bagian ini kalau kita baca tentunya dikatakan lagi demikian. Lidah itu katanya bagaikan lidah api neraka. Artinya katanya iblis bisa menyalakan api besar melalui lidah kita. Jadi hati-hati nih saudara. Hal-hal yang terjadi, konflik berkepanjangan, itu mulanya adalah waktu kita salah berkata-kata. Tentang apapun juga.
Kalau engkau hari ini sebagai pelayan Tuhan, sebagai anak Tuhan, hati-hati, awasi perkataanmu. Jangan sampai engkau nanti menyesal cuma karena mungkin gerutuan, oleh karena tekanan pekerjaan, ada orang yang minta tolong, kemudian kita berkata, lu lagi, bosan gua. Hati-hati tuh. Hati-hati, karena kita nggak pernah tahu, hidup ini akan selalu berputar. Kita nggak pernah tahu, mungkin orang yang kita nggak tolong hari ini, satu ketika hidupnya akan diberkati Tuhan luar biasa, dan kita nggak pernah tahu, saudara-saudara. Jadi jangan pernah merendah-rendahkan orang. Kiranya bagian firman Tuhan ini menyadarkan kita hati-hati dengan perkataan, dan saya berdoa kiranya firman yang datang bagi kita hari ini mendapat tempat di hati kita, mendapat tempat dalam hidup ini. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih hari ini firman-Mu datang lagi. Firman-Mu mengingatkan kami lewat tulisan Rasul Yakobus, lidah kami ini bagaikan api. Dan lidah kami itu juga dianalogikan bagaikan racun ya Tuhan. Kalau kami nggak jaga perkataan kami, itu bagaikan lidah kami itu sama dengan lidah api neraka yang punya daya bakar yang luar biasa. Ampuni kami Tuhan kalau mungkin selama ini kami banyak merendah-rendahkan orang, kami menganggap orang dengan sebelah mata. Bahkan mungkin saudara-saudara kami yang datang kepada kami minta pertolongan, kami berkata, nggak ada pertolongan bagi kamu. Ampuni kami Tuhan, karena lewat perkataan inilah justru sebenarnya orang-orang di sekeliling kami bisa dibangun. Orang-orang di sekeliling kami boleh bertemu dengan Tuhan waktu mereka minta pertolongan dari dalam hidup kami mungkin. Biar firman hari ini Tuhan bekerja di setiap pribadi, menyadarkan kami semua bahwa kami adalah anak-anak dari Bapa yang Maha Tinggi, Bapa yang penuh dengan kasih, Bapa yang penuh dengan kasih sayang yang selalu menerima kami apa adanya. Hendaklah perkataan-Mu juga, perkataan yang penuh dengan kasih itu tinggal dan bermanifestasi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sama-Mu berdoa, kiranya firman ini mendapat tempat bagi di hati kami semua. Terpuji nama-Mu dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan berkati semua kita.